Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ulangan harian matematika. Perhatikan gambar berikut. Pecahan yang senilai tunjukkan oleh gambar berapa dan gambar berapa. Yang pertama kita lihat bagian A. A itu yang diarsir 1, kemudian pecahannya ada 2, jumlahnya ada 2 kotak. Yang bagian B yang diarsir ada 3, jumlah kotaknya ada 4, berarti 3/4. Bagian C, jumlah kotak yang diarsir ada 2, kemudian jumlah kotaknya ada 4, berarti 2/4. Kemudian bagian D yang diarsir ada 1, kemudian jumlah kotaknya ada 4. Pertanyaannya, pecahan yang senilai maksudnya jumlah gambarnya sama. Diperhatikan ya, Ibu langsung berikan jawaban. Ini setengah dari kotaknya, jadi kotaknya ini sama semua besarnya, cuman yang mau dilihat senilai, maksudnya yang diarsir ini yang mana sama, maka jawabannya A dan C. Kenapa A dan C? Coba kita lihat ya. Ini A yang diarsir ini setengah dari kotak, bagian C juga setengah dari kotak. Coba kita pindahkan kotak yang atas ke kiri, maka sama persis ya dengan yang ini. Contoh lainnya mengetahui gimana dia senilai adalah ini. 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kenapa bisa? Coba 2/4 kita sederhanakan, kita dibagi dengan 2/2. Maka hasilnya 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti 1/2 itu senilai dengan 1/2 atau 1/2. Jawabannya adalah A dan C. Nomor 2, bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai ya. Ingat, diwarnai pada gambar berikut adalah dihitung dulu. Kita bentuk dulu berapa sih pecahannya ini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di atas ini 12 pembilangnya, penyebutnya ada di jumlahnya, jumlah seluruh yang diberikan garis ya. Sampai sini 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 16. Pertanyaannya adalah bentuk pecahan paling sederhana. Maksudnya sederhana berarti kita harus sederhanakan. Cari angka yang bisa membagi dua pihak, pembilang dan penyebut, menjadi paling sederhana. Ibu pilih 4. 12 dibagi 4 sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. 16 bagi 4 sama dengan 4. Maka ini adalah pecahan paling sederhana. Lanjut nomor 3. Nomor 3 pecahan 3/4, 1/2 dan 7/8. Dari yang terkecil adalah, karena ini dilihat penyebutnya kembali, penyebutnya 4, 2, 8 itu berbeda. Berarti harus disamakan dulu penyebutnya. 3/4, 1/2 dan 7/8. Maka kita samakan dulu penyebutnya menjadi 8, 8, 8. Kenapa 8, 8, 8? Karena KPK dari 4, 2, dan 8 adalah 8 ya. 8 bagi 4 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. 8 dibagi 2, 4, 4 dikali 1, 4. 8 bagi 8, 8, 8 bagi 8, 1, 1 kali 7, 7. Nah, sudah dapat ya, 6/8, 4/8, 7/8. Kalau dikasih di soalnya dari yang terkecil, yang paling terkecil adalah 4/8 ya. Berarti urutannya yang ini dulu, yang tengah dulu, yaitu 1/2, kemudian 6/8, itu sama dengan 3/4, 3/4, kemudian 7/8. Nomor 4, hasil taksiran kesatuan terdekat adalah 35/7/8 dibagi 2/3. Perhatikan ya, kalau seperti ini tinggal ditulis lagi, tinggal dilihat pecahannya. Pecahan biasanya ini adalah pecahan campuran, namun yang dilihat adalah pecahan biasanya. Pecahan biasanya 7/8. 7/8 ini mendekati 0 atau mendekati 1. Dilihat pembilangnya ya. Pembilangnya ini lebih dari setengahnya dari penyebut, lebih dari 4.
maka dia itu mendekati 1 bukan mendekati 0. Berarti di sini berubah menjadi 1. Tinggal ditambahkan 35 tambah 1 sama dengan 36. Ini dibagi ya, berarti dibagi. Sepertiga kalau kalian mau buat garis bilangannya, maka di sini 1/3, di sini 0, 2/3, 3/3 atau sama dengan 1. Nah, sepertiga ini lebih dekat ke 0 dibandingkan ke 1, maka dia dibuatkan ke 0. Ini menjadi 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. 36 bagi 2 sama dengan 18. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berapa seluruh belanjaan ibu kira-kira? Maka kalau seluruh belanjaan berarti dijumlahkan ya, yaitu yang pertama 2,3 kg, 2,3 kg ditambah dengan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg, 3,8. Karena di sini ada kata kira-kira, berarti kita harus bulatkan dulu, kita harus taksir. Bagaimana caranya? Perhatikan, kalau bilangan desimal, angka di belakang koma yang diperhatikan. Angkanya yang pertama adalah 3. 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? 3 itu lebih kecil dibandingkan 5, maka dia langsung hilang. Kalau ini hilang ya, berarti sisa 2, ditulis 2. Di sini tambah, berarti harus tambah. Diperhatikan ya operasinya. Kalau di sini bagi harus dibagi, kalau tambah harus tambah, kalau kali harus kali, begitupun dengan kurang. Selanjutnya adalah 3,8. 8 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5? 8 itu lebih besar dari 5. Maka dia harus waris 1 sebelum hilang. Dia harus menambah 1 dulu sebelum hilang. 3 tambah 1 sama dengan 4. Setelah itu dia menghilang ya. Jadi tinggal 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini jawabannya. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. Pecahan yang nilainya paling besar adalah, maka seperti ini. Kita lihat ya. Pecahan paling besar ini tidak disuruh untuk mengurutkan, tapi mencari pecahan yang paling besar. Ada 4 jenis pecahan, ada pecahan biasa, campuran, ini pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen ya. Nah, kalau ibu lebih mudah harus dijadikan pecahan yang sama semua. Kalau ibu lebih mudah menjadikan semuanya menjadi pecahan desimal, karena itu lebih mudah. Yang pertama bagian A, 3/8. Bagaimana bentuk desimalnya? Maka 3 dibagi 8 ya. 3 dibagi 8 berarti 0, karena 3 itu lebih kecil dari 8, maka harus 0, kalau sudah ada 0, berarti di belakangnya yang angka di dalam itu harus ditambahkan dengan 0. 30 dibagi 8, perkalian 8, 16, 24, 32 dan seterusnya ya. Nah, 30 itu mendekati ke 24 karena tidak ada angka 30. Cari angka yang lebih kecil atau mendekati dengan 30 yaitu 24. Ini 24 adalah 1 2 3. Berarti 3 di atas ya, 3 kali 8. Di bawah ini 24 hasilnya. Kemudian dikurangin 0 dikurang 4 tidak bisa karena 0 lebih kecil dibandingkan 4, maka pinjam. Ini sisa 2, ini menjadi 0, 10 ya. Depannya ditambah dengan 1 berarti 10. 10 kurang 4 sama dengan 6. 6 bagi 4 bisa enggak? 6 bagi 8 bisa enggak? 6 bagi 8 enggak bisa. Karena 6 lebih kecil dibandingkan 8, berarti karena sudah ada komanya kita tinggal tambah 6, 60. 60 kita lanjutkan, 32 tambah 8 sama dengan 40, 48, 56, 7, 64, 72 dan seterusnya. Nah, yang mendekati 6 yaitu 5, yang mendekati 60 adalah 56. Hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 7 kali 8. 7-nya simpan di atas. Di sini sama dengan 56. 0 dikurang 6 bisa? Tidak bisa. Maka
ini pinjam, tinggal sisa 5, nolnya menjadi 10. 10 kurang 6 berapa? 10 kurang 6 4, 5 kurang 5 0. Nggak usah ditulis ya nolnya, karena ini sudah pakai koma Pak, berarti kita bisa menambahkan 0 di depannya ya. 40 bagi 8. Nah, ini ada 40 bagi 8. Hitung 1 2 3 4 5, berarti 5 kali 8. 5-nya disimpan di atas. Kemudian di sini 40 dikurang menjadi 0, berarti 3,3 per 8. Bentuk pecahan desimalnya adalah 0,375. Ini bagian A. Lanjut bagian B. Bagian B adalah 75% ya. Bagian B itu bilangan adalah pecahan persen. 75%. 75% itu bentuk pecahan biasanya, berarti 75 per 100. Bagaimana membentuk kepecahan desimal? Berarti ditulis dulu pembilangnya. Pembilangnya adalah 75. Ada berapa nol? Ada 2 nol. Berarti mundur 2 kali. 1 2 0. Ini koma yang terakhir, koma yang awal ini dihilangkan, berarti 0,75. Selanjutnya bagian C. Bagian C sudah ada ya, dia sudah dalam bentuk pecahan desimal, berarti tidak perlu diubah lagi. 2,48. Bagian D 1 per 2. Ini bentuk pecahan campuran. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu ya? Menjadi pecahan biasa, yang pertama adalah kiri ya, yang kiri ini yang samping dikali, kemudian ditambah ya, berarti 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk penyebutnya tetap sama. Kalau penyebutnya di sini 2, berarti di sini juga 2. Kalau sudah menjadi pecahan biasa seperti ini, sama dengan cara tadi, kita bagi pembilang dibagi dengan penyebut. 3 dibagi 2. 3 bagi 2, lihat perkalian 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, 3 dibagi 2 sama dengan berapa? Ada nggak di sini 3? Tidak ada. Yang mendekati adalah 2. Berarti 2 dikali 1. 1 di atas, 2 di bawah. Dikurang. 3 kurang 2 sama dengan 1. Karena 1 dibagi 2 bisa nggak? Tidak bisa, karena 1 itu lebih kecil dibandingkan 2. Maka pakai koma. Kalau di atas pakai koma, kita bisa menambahkan 1 0 di depannya. 10 bagi 2 berapa? Ini ya, ada 10 ya. Hitung 1 2 3 4 5, berarti 5 kali 2, 5-nya simpan atas. Kemudian di bawah ini 10 dikurang 10 dikurang 10, 0 besar. Berarti bagian dia adalah sama dengan 1,5. Sekarang coba kita lihat bagian A itu sama dengan 0,375. Bagian B adalah 0,75. Bagian C itu adalah 2,48. Bagian D adalah 1,5. Pertanyaannya adalah pecahan yang nilainya paling besar ya. Manakah pecahan yang paling besar? Yang paling besar adalah bagian C.